Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan juga dilimpahkan rizkinya ya. Amin. Alhamdulillah, aku dan si kecil udah sampai rumah lagi nih teman-teman. Kalau dihitung kayaknya udah 19 hari deh aku pulang kampung. Jadi udah cukup lama ya. Terus kemarin itu sewaktu aku mau balik ke rumah, nah dalam perjalanan aku sekalian nih mau booster MMR buat si kecil karena dia umurnya udah 18 bulan. Alhamdulillahnya si kecil itu nggak ada panas dan juga nggak rewel. Terus ya, karena memang ada bapak dan ibu mertuaku yang ada di rumah lagi berkunjung nih teman-teman. Pasti kangen banget ya sama si kecil karena udah lama banget gak ngeliat dan juga gak ketemu. Akhirnya setelah sampai sehari setelahnya ya, kita semua itu langsung ke toko mainan. Si mbahnya mau beliin mainan nih buat si kecil. Kebetulan si kecil itu lagi suka banget sama truk kontainer. Makanya aku langsung lihat-lihat nih ada truk kontainernya yang mana ya. Terus si kecil tuh udah nunjuk-nunjuk aja tuh, lihat deh. Nah, ya kan? Toko mainan ini lokasinya deket dari rumahku teman-teman, gak terlalu jauh lah, paling 10-15 menit aja. Dan juga isinya lengkap banget, makanya kalau kesini kadang suka bingung. Setelah kita pilih-pilih dan juga si kecil seneng ya sama mainan yang dia mau, akhirnya dibayar dulu nih sama pak suami. Kalau dilihat mainannya menggiurkan semua ya, kayak pengen dibeli semua gitu. Tapi kalau beli semua ya bangkrut, soalnya harganya lumayan ya, ada yang berkisar dari 25.000 sampai ratusan ribu. Terus lanjut nih teman-teman, aku mau masukin uang gaji dari pak suami ke dompet keuanganku. Sewaktu aku pulang kampung, aku nggak ngambil semua uang cash ya teman-teman, karena aku nggak mau banyak-banyak bawa uang. Jadi aku hanya bawa uang seperlunya untuk 1 minggu di awal bulan Desember aja. Akhirnya setelah aku sampai di rumah, aku minta pak suami untuk ambil uang cash dari sisa anggaran yang belum aku terima ya teman-teman, supaya bisa aku langsung alokasikan ke pos anggaran yang sudah aku buat. Sebelum aku memasukkan uang ke pos anggaran, aku rekapitulasi dulu nih teman-teman pengeluaranku di minggu pertama. Jadi ketahuan nih pos anggaran mana sih yang sudah terpakai dan sisanya berapa. Jadi lebih mudah ya untuk mengalokasikannya ke setiap pos anggaran. Nah, untuk budgeting planku di bulan Desember ini lebih rinci teman-teman dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya untuk nominalnya pun banyak yang berubah ya. Makanya untuk bulan ini aku nggak begitu hafal untuk nominalnya. Jadi aku bener-bener harus lihat budgeting planku yang udah aku buat supaya nggak keliru ya masukin uang ke setiap pos anggaran. Dengan melihat evaluasi pengeluaran bulanan, itu menjadi bahan acuanku ya teman-teman untuk membuat budgeting plan bulan-bulan selanjutnya. Nah, di bulan Desember ini aku benar-benar memperhatikan dan juga menghitung ya teman-teman dari evaluasi pengeluaran bulanan sebelum-sebelumnya. Seperti pos anggaranku untuk gas dan galon nih teman-teman. Nah, di bulan ini aku naikkan untuk anggarannya menjadi 170.000 karena di bulan-bulan sebelumnya anggaran ini sering minus ya teman-teman, jadi harus disubstitusi dengan pos anggaran lain. Jujur untuk diriku sendiri, aku masih suka banget jajan ya teman-teman. Apalagi pas suami juga suka jajan di luar, misalnya kita beli bakso, terus juga beli mie ayam. Nah, makanya itu kita masih suka over budget untuk jajan. Kayak di bulan November kemarin nih, ada over budget sekitar 49.500. Makanya di bulan Desember ini anggaran untuk jajan aku tambah ya teman-teman. Dari yang sebelumnya 200.000 di bulan November, aku tambahin jadi 220.000. Semoga aja aku dan pas suami bisa ngerem ya untuk jajan di luar dan gak over budget.
Kemudian untuk kebutuhan si kecil yang tadinya di bulan November itu aku budgetkan Rp215.000, di bulan Desember ini aku tambah ya teman-teman jadi Rp240.000 karena di bulan November itu ternyata minus, makanya lebih baik aku tambah ya, jadi biar nggak mengganggu pos anggaran lainnya. Lalu di bulan ini untuk keperluan dapur aku bagi menjadi 4 minggu aja nih teman-teman. Untuk minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, per minggunya itu anggarannya Rp200.000, sedangkan untuk minggu keempat Rp150.000. Nah, ini aku jadikan 4 minggu aja ya, berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya yang sampai minggu kelima. Sehingga total anggaran untuk keperluan dapur adalah Rp750.000. Kemudian aku membuat satu pengeluaran lagi nih teman-teman yang baru, namanya adalah uang cadangan ya. Nah ini tuh uang cadangannya untuk 4 minggu, jadi setiap minggu aku punya uang cadangan 25.000. Maksudnya adalah semisal nih ada pengeluaran tiba-tiba garamnya habis, atau misalnya saat kita mau masak ternyata minyak gorengnya tumpah. Wah, susah juga kan kalau misalnya kita nggak punya uang cadangan, sedangkan uang bulanan kita sudah habis. Ternyata mengatur dan juga menghabiskan uang itu ada seninya ya teman-teman. Jadi kita itu harus punya keterampilan dalam mengelola uang supaya uang itu bisa teralokasikan dengan baik dan sesuai. Ya nggak sih? Makanya sekarang itu orang-orang yang mau belajar untuk mengatur keuangan supaya lebih baik dengan cara berhemat, dengan cara budgeting setiap bulannya, dan mau belajar tentang investasi untuk kesejahteraan hidupnya ya di masa depan, sering disebut sebagai orang-orang yang sudah melek finansial. Nah, semoga kita yang sudah berusaha untuk budgeting, untuk berhemat, untuk mencatat setiap pengeluaran dan evaluasi terus nih teman-teman, menjadi orang yang melek finansial. Amin. Nah, ini dia teman-teman tabungan yang harus dan wajib kita punya, yaitu adalah dana darurat. Dana ini harus disisihkan di awal kita gajian ya teman-teman, karena dengan dana darurat insya Allah kita itu bisa lebih tenang ya di masa depan. Semisal ada kejadian yang tidak terduga dan membutuhkan uang yang cepat, kita bisa gunakan dana darurat ini. Misalnya saat genteng bocor, atau misalnya ada TV rusak, atau misalnya anak sakit. Nah, itu kita bisa gunakan dana darurat nih teman-teman. Walaupun memang ada porsi idealnya, tapi jangan sampai kita itu stres ya, harus cepat untuk mengumpulkan dana darurat. Yang penting kita berusaha untuk mengumpulkannya setiap bulan sedikit-sedikit. Insya Allah nanti lama-lama bisa menjadi banyak dan mencapai porsi ideal. Tabungan lebaran menurut aku sangat penting ya teman-teman, apalagi yang tidak punya THR tapi masih ingin berbagi dan juga mau mudik ya, pasti butuh uang yang cukup banyak. Makanya kita bisa mempersiapkannya lebih awal. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk menonton videoku. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terhibur dan juga ada manfaatnya ya, walaupun sedikit. Nah, selain itu untuk menghadapi tahun 2023, semoga kita dikuatkan dan juga bisa belajar budgeting lebih dalam lagi, sehingga kita punya keterampilan ya untuk mengatur uang lebih bijak lagi. Semangat, bye semua.